وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali di kajian tafsir atau Al-Mukhtasar fi Tafsir. Pada kali ini kita meneruskan surat An-Naba ayat 21 insyaallah. Kita usahakan sampai ke ayat 30 insyaallah taala. Baik, mulai dari ayat 21 kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Bismillah. Ayat ke-21 insyaallah taala sampai ayat ke-30. Qala Allah taala 21 sampai 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya jahannam kita tahu itu adalah neraka, ya, neraka jahannam. Kanat mirsada. Di neraka jahannam ada mirsad. Dan mirsad maknanya adalah tempat, ya, tempat yang pengintai, tempat yang agak tinggi dan dia mengintai untuk mengintai. Jadi bisa dimaknai mirsad, tempat yang disiagakan untuk mengintai. Jahannam itu ada tempat pengintainya di situ. Kalau dilihat di tafsirnya oleh mufassirun, inna jahannama kanat rasidatan murtaqibah. Sesungguhnya jahannam di sini disebut rasidah. Ada yang tahu makna rasidah? Pulsa? Ada yang tahu makna rasidah? Rasidah itu ya untuk murtaqibah. Jadi kalau misalnya kayak di penjara gitu loh. Tahu penjara biasanya ada tempat untuk memata-matai siapa yang bakal keluar. Lalu tapi bagian atas menara seperti itu. Jadi mengintai di sini. Mirsad, rasidah. Di jahannam ada rasidah yang murtaqibah. Jadi rasidah itu mengintai, dan
Murtaqibah juga sifatnya mengintai, murtaqibah itu. Ya. Murtaqibah, mengintai. Antum pernah tahu namanya muraqabah? Yaitu pengawasan. Muraqabah itu pengawasan. Makanya di surat An-Nisa, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Ta'ala atas kalian itu benar-benar maha mengawasi. Sangat mengawasi. Dan di antara malaikat ada yang biasa dikenal raqib. Itu benar-benar mengawasi seluruh gerak kita. Mirsad, murtaqibah, yaitu bersifat mengintai, mengawasi siapapun gerak-gerik di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Jahannam, ya, dengan keberadaan di Jahannam itu ada mirsad, dikatakan Jahannam lit-taghina ma'aba. Lit-taghina ma'aba. Untuk orang-orang yang berbuat tughyan. Ya. Lit-taghin, untuk orang-orang yang berbuat tughyan. Qala sabibi antum konsen nama ini. Taghin, orang-orang yang zalimin di sini. Lihat di tafsirnya, lit-taghina yakni lidh-dhalimina. Dan bentuk kezaliman banyak. Ada kezaliman karena syirik, ada kezaliman karena memang memakan harta orang lain, ada kezaliman karena khianat. Segala bentuk zulm itu tempatnya nanti di akhirat, di neraka. Lidh-dhalimi lit-taghina ma'aba. Ma'ab artinya tempat kembali, ya kan? Makanya ke dalam surat Al-Ghasyiyah, inna ilaina iyabahum. Iyab yaitu kembalinya mereka kepada kami. Ya, untuk dihisab. Dan tempat kembalinya nanti untuk orang-orang yang berbuat taghut atau berbuat mujawazatul had, berbuat zulm, itu Jahannam tempat kembalinya. Maka dikatakan lidh-dhalimina marji'an yarji'una ilaihi. Ya, kembalinya nanti, tempat kembalinya, ya, raja'a yarji'u ruju'an, raji'un marju'un, irji' la tarji', marji'un mirja'un, ruji'un yurja'u. Marji', tempat kembalinya, mereka kembali kepadanya. Di sini nanti akan kembali ke Jahannam, wa na'udzubillah. Dan perhatikan Jahannam itu muannats, ya. Jahannam itu muannats. Enggak mesti. Makanya inna jahannama kanat, pakai ta. Jahannama kanat. Hinya di sini yarji'una ilaihi, kembali ke marji'. Yarji'una ilaihi, yarji'una ilal marji'. Gitu ya. Baik. 22 udah. Ayat ke-23. Labithina fiha ahqaba. Labithina fiha ahqaba. Labitha yalbathu artinya orang-orang yang tinggal. Kalau ditafsirnya kira labithina fiha itu apa tafsirnya? Makithina fiha. Maka sayamkuthu artinya bertempat tinggal. Ya. Jadi labithin artinya makithin, yaitu bertempat tinggal. Di mana fiha? Lihat di ha kan? Ha di sini kembali ke mana? Jahannam. Ya, makanya Jahannam itu muannats. Nar itu muannats bukan? Nah, nar itu muannats bukan? Kelihatannya muzakkar tapi muannats, Pak. Labithina fiha ahqaba. Ahqaba tafsirannya apa? Di sini azminatan wa duhuran. Ya. La nihayata laha. Ahqab berarti makna ahqab jama' dari huqub. Ahqab jama' dari huqub, artinya zaman, rentang waktu. Ya, ahqab berarti di berzaman-zaman. Jadi azminah berzaman-zaman. Duhur azminah jama' dari zaman.
Duhur jamak dari dahar. Haknya dimatiin kok. Dahar arti makan bahasa Sunda sama Jawa dahar. Dahar, dahrun. Nanti insyaallah kalau antum ikut qawaid al-muthla itu ada hadis berkaitan dengan la tasubbu dahr. Janganlah kalian mencela ad-dahr, zaman. Ya. Ya, nanti insyaallah akan disitu apakah nama Allah adalah dahr atau bukan, nanti insyaallah di al-qawaid al-muthla akan ada insyaallah pada hari Senin. Ya. Baik, duhur itu jamak dari dahr. Maknanya adalah masa, zaman. Baik. La yadhuquna fiha bardaw wala syaraba. La yadhuquna fiha, ditafsirnya la yadhuquna fiha nauma. Dhaqa yadhuqu artinya apa? Artinya apa? Merasakan. Dzauq itu merasakan. Biasanya dzauq dipakai untuk makanan. Ya. Tapi bisa juga dipakai untuk kulit. Rasa sakit yang dirasakan kulit, dzauq juga bisa. Ya, tidak merasakan. Kalau di ayatnya fiha, di dalam jahannam, barda wala syarab. Barda itu apa? Dingin. Dan maksudnya dingin di sini adalah minuman yang enak, dingin. Karena kan neraka panas. Mereka enggak mendapatkan barda, ya kesejukan. Di sini syarab itu minuman, tapi barda di sini kesejukan hawa maksudnya. Dan syarab yang sejuk enggak ada. Jadi bard artinya sejuk. Syarab minuman. Kalau di sini barda itu ditafsirkan ayat 24 ditafsirkan sebagai nauma, ya. La yadhuquna fiha barda. La yadhuquna fiha nauma. Naum tidur. Jadi barda ini yang bisa berkonsekuensi kepada tidur. Mereka itu karena enggak mendapatkan kesejukan, maka tidak akan pernah tidur. Wa na'udzubillah. Capek banget. Ya, capek banget. Bahkan di neraka itu orang tidak mati, tidak juga hidup nanti. Karena siksaannya luar biasa. Ya, na'udzubillah minan nar. Jadi tidak dapat kesejukan. Oleh karena itu, yang ada di dunia ini dari panas, itu memang kata Nabi SAW, min fayhi jahannam. Termasuk dari bagian panasnya jahannam juga. Tetapi masih nggak ada apa-apanya nih. Nggak ada apa-apanya. Dari 70 kali ya. Ya, na'udzubillah. Wala syarabah, tidak dapat kesejukan secara hawa dan tidak mendapatkan syarab. Wala yadhuquna fiha syaraban yutaladzadzu bih. Tidak menemukan di dalam jahannam suatu apapun, suatu minuman pun yutaladzadzu bih, yang dia itu bertaladzuz dengannya, yaitu berlezat-lezat dengannya, menikmatinya. Pak, silakan pakai ini, Pak. Pak, ini, Pak. Pakai ini aja. Ya, enak. Nyaman. Ya, insyaallah itu barda wala syaraba. Nyaman pokoknya lah, insyaallah ya. Masih di dunia kita nih. Nauzubillah kalau sampai neraka. Baik. Enggak dapat kesejukan, enggak dapat minuman, ternyata dapat juga minuman. Ya. Illa hamima wa ghassaqa, kecuali hamim. Hamim itu air yang mendidih. Wa na'udzubillah. Gimana Pak, kita mesti disuguhin air mendidih? Ya. Hamima wa ghassaq. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi hamim maknanya mendidih, yaitu air yang mendidih. Dan ghassaq artinya nanah. Ghassaq artinya nanah. Jadi dapat nggak syarab? Dapat. Tapi apa? Hamim dan ghassaq. Jadi hamim artinya air mendidih, ghassaq artinya nanah. Wa na'udzubillah. Semoga Allah selamatkan kita semua dan keluarga kita dari azab neraka. Na'udzubillah. Amin. Antum doa di setiap
setelah tahiyat, ya, tasyahud, ya, salawat, minta sama Allah sebagaimana sunnah Nabi SAW tidak pernah ditinggalkan dari 4 hal, ya kan? Na'udzubika Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Kalau misalnya memang tidak hafal, boleh dengan bahasa Indonesia dulu. Kalau nggak hafal, ya. Kalau misalnya hafal, pahami, jangan cuman hafalnya doang. Allahumma inni a'udzubika. Jadi urutannya kadang ada yang beda-beda nih. Ada yang kembali-balik, nggak masalah. Kalau misalnya anda hafalnya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam dulu, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, min fitnatil masiihid dajjal, 4. Ya, berlindung dari itu setiap ini. Kalau misalnya kita niatkan untuk keluarga misalnya, Allah Ta'ala Maha tahu niat kita, ya kan? Baik doa ketika dalam sholat atau doa di luar sholat. Dalam sholat misalnya kita jadikan Allahumma inna na'udzubika sebagai perwakilan dari keluarga mungkin, atau dari jemaah ketika kita jadi imam, ya doakan jemaahnya gitu. Kita doakan jemaah juga yang misal kita jadi imam, kita doakan jemaah. Ya Allah, Allahumma inna, kita semua sebagai perwakilan sama mendoakan mereka juga gitu. Na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Jadi stepnya bisa jahannam dulu atau bisa qabr dulu, silakan. Azab jahannam ada. Azabul qabr itu na'udzubillah ada. Dan ketika kita hidup pun dapat fitnah. Ujian al-mahya dan fitnah al-mamat, ketika kita dikubur ada fitnatul qabr, pertanyaan-pertanyaan. Dan mungkin misalnya wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya. Terus pertanyaannya kan kita belum tentu juga dapat dajjal nanti, ya kan? Tapi perlu diketahui ada beberapa jawaban. Kenapa kok kita masih aja minta berlindung dari fitnah dajjal? Padahal dajjal wallahu alam kapan gitu kan? Dan umur kita paling banter paling 60 70, ya. Nah, siapa tahu dajjal 200 tahun lagi, kita enggak tahu. Ibrahnya adalah pertama itu ibadah dengan mengucapkannya kita mengikuti sunnah, udah. Itu aja udah cukup itu sebenarnya. Enggak usah lagi bertele-tele, kita enggak bakal dapat dajjal. Cukup kita amalkan itu udah, yang penting pahala. Kemudian yang kedua, jika pun misalnya dajjal yang besar itu, maksudnya yang dimasyhurkan nanti itu kita tidak melihat atau tidak, kita udah mati sebelum dia ada, tetap banyak sifat-sifat dajjal yang sekarang itu menyebar. Jadi dajjal yang nanti itu dajjal yang kabirnya gitu. Itu dajjal, the real dajjal yang sekarang yang banyak di bank-bank di ini itu dajjal saghirnya, antek-anteknya saja. Iya, jadi tetap ya kita minta pertolongan itu sama Allah. Wa na'udzubillah. Baik. Tadi udah dilukiskan bentuk siksaan-siksaan, wa na'udzubillah min dzalik. Kemudian 26 Allah Subhanahu wa taala berfirman. 20 berapa sekarang? Sahih, 26 sahih. Jazaa'u wifaqa. Jaza artinya balasan yang apa? Wifaq sesuai. Wifaq artinya sesuai, ya. Jadi setimpal gitu. Sepadan balasannya itu. Sepadan dengan kejahatan mereka. Ya. Kalau di sini tafsirnya 26, la yadhuquna illa ma'an shadidal hararati wa ma yasilu min sadidi ahlin nar. Mereka tidak merasakan, mengecap kecuali air yang syadid. Jadi sangat kuat, benar-benar hararah. Hararah itu panasnya, hararah. Makanya hariri artinya panas. Makanya cukur rambut. Hararah panas, ya hararah. Lawannya hararah itu burudah. Ya. Dingin. Ya hararah itu panas. Wa ma yasilu min sadidi ahli nar. Dan mendapatkan selain ma syadid al-hararah, mendapatkan yang kedua yaitu ma apa yang yasil, sala yasilu artinya
mengalir. Sala yasilu artinya mengalir. Ma yasilu apa yang mengalir dari sodid. Jadi ghassaq itu adalah sodid. Ya. Ahli nar. Sodid adalah apa tadi? Ghassaq. Masih ingat ya? Nanah. Jadi sodid itu nanah. Darah busuknya gitu loh. Ya, kumpulan darah busuk penghuni neraka itu nanti mengalir dan itulah minumannya. Na'udzubillah. Ya, karena nanti nggak ada yang sehat dari orang penghuni neraka, nggak ada. Na'udzubillah. Itu 26. Ayat 27. Tapi ini sebenarnya 26 jazaan wifaqa. Afwan, ya jazaan wifaqa. Tadi 25 ya? Iya. Salah ini ya. 26 dari awal ya. Jazaan wifaqa adalah jazaan muwafiqan lima kanu alaihi minal kufri wad dhalal. Jazaan wifaqa itu jaza yang muwafiq. Muwafiq artinya sesuai. Dengan apa? Lima kanu alaihi minal kufri wad dhalal, dari apa yang mereka berada di atasnya dari kekufuran dan kesesatan. Allah musta'an. Makanya kufur dengan dhalal itu dua-duanya kaitan dengan akidah enggak? Iya, dengan akidah. Mungkin kalau ada seseorang misal melenceng dari segi fikih misalnya. Sedikit Anda bagian sholatnya yang misal mungkin berbuat bid'ah misal. Dalam misalnya dia kunut subuh rutin dan kita anggap itu bid'ah misal. Kalau bagi Allah Ta'ala itu bid'ah misal, itu masih tidak separah dengan kesesatan dari segi akidah. Ya. Kufur selamanya berkaitan dengan akidah, penistaan akidah, dan orang mungkin nggak kufur tanpa sadar. Mungkin di sisi Allah dia kufur. Wa na'udzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah dari kekufuran. Mungkin nggak seseorang berbuat syirik tanpa dia pahami, tanpa dia tahu. Mungkin, makanya ada doa a'udzubika min an usyrika, yang la a'lam pun ada, yang a'lam pun ada, yang tidak ku tahu ada, yang ku tahu itu berbuat syirik dan aku melakukannya pun ada. Sehingga bisa jadi kita mungkin lafal doanya Pak, an usyrika bika, berbuat syirik, mau shaghir mau kabir, kita nggak tahu. Bukan nggak tahu, kita kadang lalai, tanpa sadar kita berlaku syirik, baik itu riya, sum'ah, atau melakukan sesuatu, melafalkan sesuatu yang lafal tersebut lafal syirik. Bisa jadi kayak kita terus minta sama Allah ihdinas siratal mustaqim, terus istighfar banyak-banyak ya, tanpa sadar. Walaupun kita tahu ilmunya, namun kadang tanpa sadar, keceplosan dan macam. Na'udzubillah. Tapi jadi ini kufur dan bolal ya, berhati-hati kita. 27. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Penting ini. Innahum, sesungguhnya mereka. Syufhum di sini kembali ke siapa? Ayo silakan jawab. Ya, ahli neraka sahih, tetapi kita lihat mufradat kosakatanya. Taghin. Taghin, orang-orang yang berbuat melampaui batas, zalimun. Ya, berarti inna zalimin atau inna taghin kanu, mereka dulu waktu di dunia la yarjuna hisaba. Mereka tidak mempunyai roja. Roja itu apa? Harapan. Tidak berharap adanya hisab. Hisab penghitungan. Perhitungan amal. Ya. Maksudnya tidak berharap di sini kan gini. Orang yang memang dia beriman, dia pasti ada cerca harapan di hatinya terhadap akhiratnya, itu pasti. Orang yang beriman. Makanya semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang beriman dan mempunyai harapan di akhirat. Itu kebalikan dari siapapun dia yang tidak beriman, itu pasti dia tidak, di sini la yakhafun, tidak takut.
Dan ketika tidak takut maka sama dengan tidak berharap. Antum pernah dengar namanya khauf dan roja, takut dan harap. Dua-duanya ini kata Imam Ahmad seperti sayap burung yang tidak mungkin salah satunya hilang. Ya. Tetapi bisa disimpulkan atau dititik beratkan ketika misalnya ketika kita sedang dalam kenikmatan, kita lebih beratkan khauf. Ketika kita lagi kesulitan, kita lebih beratkan roja. Itu sahih. Itu balancing itu. Nah, khauf dan roja kita itu kepada Allah Ta'ala dan wal yaumil akhir, pada hari akhirat. Makanya seringkali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yu'minu billahi wal yaumil akhir, billahi wal yaumil akhir, billahi wal yaumil akhir, karena kepada keduanya lah, maksudnya kepada Allah Ta'ala yang berkonsekuensi di yaumil akhir nanti kita punya harapan dan kita punya rasa takut. Nah, innahum kanu fid dunya, mereka dulu di dunia la yakhafuna hisaba, mereka tidak takut. Ketika disebut tidak takut maka berarti pasti tidak berharap kepada hisab, perhitungan amal. Li'annahum la yu'minuna bil ba'ts, karena mereka tidak beriman kepada ba'ts, hari kebangkitan. Tapi gini, orang-orang kafir bukannya sebagiannya mereka beriman kepada hari kebangkitan? Iya. Tetapi pertama, keimanan mereka terhadap hari kebangkitan dengan akidah fasidah. Itu pertama. Kedua, prakteknya mereka di dunia melakukan sesuatu tidak mencerminkan keimanan mereka terhadap hari kebangkitan. Itu dua hal itu menafikan keimanan mereka. Misal anggap keimanan pertama aja nih. Mereka beriman kepada hari kebangkitan namun dengan keimanan dengan teologi Yahudi misal. Pasti akidah mereka tentang keimanan udah salah, ya enggak? Itu udah bubar itu. Enggak sama dengan enggak punya iman pada akhirnya. Walaupun poin keduanya dia dapat, yaitu apa? Dia beramal terus berbuat baik demi akhiratnya, tapi dia dengan akidah yang fasidah, maka dikatakan oleh Allah mereka ini la yu'minun bil ba'ats. Berarti iman terhadap ba'ats itu harus dengan keimanan seperti keimanan yang sahih, akidah yang sahih. Yang itu tidak bisa didapat begitu saja kecuali dengan belajar dan dengan ilmu yang sahih. Ya. Falau kana yakhafuna al-ba'tsa la amanu billah. Falau kanu, seandainya mereka yakhafuna al-ba'ts, takut terhadap hari kebangkitan, la amanu billah, pasti mereka beriman kepada Allah. Dan wa amilu sholihat, dan mereka beramal soleh pasti. Jadi amalan soleh itu mencerminkan takut dan harapnya kita kepada Allah dan nanti hari kebangkitan. Siap-siap kita, ya, prepare. Ya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Ya. Dan hendaklah melihat, jiwa ini melihat apa yang akan nanti terjadi di hari esok, konsekuensi dari amalan kita. Baik. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Dan mereka mendustakan, mengingkari ayat-ayat kami dengan suatu pengingkaran, benar-benar mengingkari. 28 tafsirnya wa kadzdzabu bi ayatina al-munazzalati. Ya. Al-munazzalati ala rasulina takdziban. Mereka mendustakan ayat-ayat kami yang diturunkan atas pada Rasul kita, yaitu Muhammad SAW, dengan suatu pendustaan. Benar-benar. Muslim mungkin nggak mentakdzib ayat-ayat Allah, mendustakan? Mungkin. Ya, baik dengan lisan langsung mendustakan atau dengan tingkah, ya, amalan. Ada yang semi mendustakan dengan meremehkan, gitu kan? Sebenarnya kalau orang menghina jenggot dan dia tahu bahwa saya Rasulullah berjenggot, itu sebenarnya semi mendustakan ayat Allah. Makanya bisa jadi kufur gara-gara hal itu. Namun kita tidak langsung kafirkan, itu saja. Itu perbuatan kufur, namun orangnya belum tentu kafir, gitu loh. Jelas namanya istihza fid din, istihza bid din itu kufur.
walaupun cuma bercanda gitu kan. Tapi kan enggak semua langsung kita kafirkan, enggak boleh juga. Tunggu ulama dulu gimana menimbangnya. Baik, 29. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Kullu syai', segala sesuatu. Kalau ditafsirkannya min a'malihim, segala sesuatu dari amalan-amalan mereka. Dan sebenarnya amalan kita juga, namun ini konteks neraka. Ahsaynahu, ahsayusi. Ada yang tahu artinya ahsayusi? Menghitung. Menghitung. Bismillah. Ana minum semut. Masya Allah ini semut banyak banget. Allahumma barik lana fi warzuqna. Masya Allah ini semut banyak. Ana minum semua ini. Enggak, udah penuh semut, enggak usah. Enggak, itu rezeki mereka dah, biar. Sebelum antum dituin semut, asal antum minum sekarang beneran. Sebelum antum terjadi. Hati-hati antum paling kedua nih keluar balik. Ya, hati-hati. Minum aja sekarang. Kalau enggak simpen di mulut dulu semuanya. Deket Pak. Jangan Pak. Ini deket nih Pak. Iya, Anda minum juga tambah banyak. Baik. Tadi wa kullu syai'in segala ahsayusi artinya apa tadi? Menghitung. Oke, kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi lan tuhsuha. Jika kalian ada ya'udu menghitung nikmat Allah, lan tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitungnya dengan benar. Tepat, enggak bakal mungkin. Ya. Wa kullu syai'in min amalihim dhabatnahu wa 'adadnahu. Dhabatna itu benar-benar dihitung dengan cermat. 'Adadna juga dihitung dengan cermat. Kitaba itu maktubun fi sahaifi a'malihim. Tertulis di suhuf, lembaran-lembaran. Sahaif jama' dari sahifah. A'mal, lembaran-lembaran amal-amal mereka. Ayat terakhir 30. Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Fadzuqu, maka rasakanlah. Bahasa Jawanya kok udah kasar tuh, empen gitu. Dimakan tuh. Ya. Jadi ini zuqu, rasain gitu loh. Jadi benar-benar udah puncaknya kutukan. Rasain tuh. Kalian semua. Ayyuhat tughat, wahai orang-orang yang berbuat taghut. Falan yang dirasakan apa? Hadzal adzab ad-daim. Azab ini yang bersifat daim, terus-menerus tanpa berhenti. Falan nazidakum illa adzaba, dan kami tidak akan. Lan di sini artinya tidak akan. Nazidakum, tidak akan menambah untuk kalian kecuali azaban ala azabikum, azab atas azab-azab kalian. Na'udzubillah. Fawaid minal ayat, faidah-faidah dari ayat-ayat ini. Pertama, kathratu ni'amillahi ala ibadihi, banyaknya nikmat-nikmat Allah atas hamba-hambanya. Itu ditunjukkan dari ayat 6, dari ayat 6 sampai 16. Kemudian yang kedua, at-tughyan sababu dukhulin nar, berbuat melampaui batas, zalim, itu sebab masuknya ke neraka. 3, mudha'afatul azabi 'alal kuffar, berlipatnya azab atas orang-orang kafir. Apalagi yang mempengaruhi orang lain untuk kafir. Tapi ini lebih banyak lagi nanti konsekuensi. Na'udzubillah. Baik. Apa? At-tughyan. Tughyan itu perbuatan taghut. Mudha'afatul azab, yaitu pelipat gandaan azab bagi orang-orang kafir. Ada lagi yang kurang? طيب اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم آمين.
Atau untuk yang ini kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.